Di situ saya selalu doa gini kalau malam. Tidur sama Frank. Tuhan, kalau bisa besok saya nggak mau bangun lagi Tuhan. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Saya pengen Pak BTP sendiri tuh sering banget ngebahas soal iluminasi. Karena di buku ini juga sering banget nih ditulis gitu ya, pencerahan ilahi gitu. Boleh nggak dikasih tahu sedikit mungkin bagi orang-orang yang bukan memeluk agama Kristen atau Nasrani gitu ya, apa sih sebenarnya arti dari pencerahan ilahi ini? Ya kan gini ya, saya menganut teologi reform dalam sisi Kristen Protestan. Maka saya adalah orang yang percaya tidak ada lagi inspirasi Allah kepada manusia setelah kitab Wahyu ditulis. Dan tidak ada lagi wahyu dari Allah kepada manusia. Yang tinggal adalah iluminasi atau pencerahan ilahi dari firman Tuhan yang kita baca. Jadi apakah Allah berbicara langsung lagi kepada manusia saat ini? Tidak. Dia berbicara melalui firman-Nya yang sudah lengkap, Kejadian sampai Wahyu. Lalu bagaimana kita tahu itu suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Nah ini sedikit kita bisa jadi bias juga gitu kan. Ya. Saya punya kebiasaan membaca firman Tuhan itu bukan cocok logi. Bukan saya lagi pengen makan bakso, lalu saya buka halaman berapa, tak, oh boleh makan bakso gitu loh. Atau pengen menikah, tiba-tiba kita buka, tak, berarti ini seperti ini jodoh saya. Atau ada masalah, buka, tak, Yudas gantung diri, kagak berani lo gantung diri. Itu saya bukan tipe model gitu. Bukan model gitu. Saya bukan model begitu gitu ya. Jadi aku adalah orang yang ngerti bahwa ini teologi saya gitu ya. Bisa nggak Tuhan kasih tahu saya pengen jadi sesuatu? Bisa, tapi itu tentatif sebetulnya. Apa artinya tentatif? Kita bisa tahu Tuhan kasih tahu kamu akan jadi gubernur gitu ya. Kita dalam pembacaan gitu ya. Ya. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu. Karena itu hanya tafsiran tentatif kita. Maka kita harus cari tahu. Misalnya contoh gini. Ketika saya masuk ke DPR RI, 2012 itu harusnya pulang ke Babel menjadi gubernur. Karena hasil survei semua sangat bagus. Pasti jadi nih. Dan partai juga mau kasih. Teman-teman juga mau ngumpulin duit. Pokoknya semua beres. Ya saya di DPR RI saya jadi bergumul. Apa betul saya mesti pulang ke Babel jadi gubernur? Ya. Jawabannya dari mana? Nggak ada yang tahu. Nah, makanya saya lebih suka baca Alkitab itu ikutin tiap hari. Saya biasa baca Alkitab itu, dulu saya chronological Bible. Biasa saya baca 5 tahun. 5 tahun saya ganti Alkitab lah. Nah, saya ikutin per tanggal. Tiap tahun satu tuh ya, jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya akan baca itu sesuai harinya. Pengalaman rohani saya, ketika saya membaca harian itu, misalnya hari ini saya bergumul, saya terus berdoa, gak dapat jawaban. Saya mau di Babel apa enggak ya? Apa saya udah berhenti politik ya? Pas saya lagi baca Kisah Korintus misalnya, Paulus naik banding ke Roma. Tiba-tiba itu mengiluminasi saya. Kalau saya mau jadi showcase, harusnya saya di ibu kota negara dan di ibu kota pemerintahan dan ekonomi. Bukan ke Babel. Berarti saya jadi gubernur DKI dong. Wow. Itu saya maksudnya iluminasi. Lalu bagaimana saya tahu ini benar dari Tuhan? Tentu saya butuh uji. Cara ngujinya dari bacaan tiap hari, dari doa tiap hari. Kita makin tahu dia ada 3 unsur buat satu borderline. Ini kita punya nafsu, ambisi, atau memang panggilan dari Tuhan. Yang pertama pasti kalau dari Tuhan tidak masuk akal. Impossible. Lu cerita sama siapapun lu mau jadi gubernur DKI, semua ngakak ketawa sama lu. Dan semua liatin lu kayak orang gila aja. Karena harusnya lu jadi gubernur Babel. Istilahnya om saya tau gak? Hok, kamu tau gak pepatah kuno? Burung di tangan dilepas, pengen nangkap burung di udara.
Kamu ini udah di tangan jadi gubernur Babel. Lu lepas, lu mau nangkap burung di udara, ini masalahnya lebih gendeng lagi kamu nih. Burungnya pun belum kelihatan di udara itu, Hok. Jadi kamu nih kalau ada bayangan bisa jadi gubernur DKI, orang bisa ambisi kan. Nah di situ kita cara mengukurnya. Jadi ibarat saya waktu saya main ke politik dulu, mau jadi ketua majelis dulu. Kalau saya pangkat saya adalah letjen atau brigjen atau mayor jenderal, saya menginginkan jabatan kasat atau panglima TNI masuk akal. Misal saya tentara ya. Tapi kalau pangkat saya adalah kopral atau cuma letnan 1, letnan 2, kamu bukan ambisi, kamu gila. Nah, secara logika saya nggak mungkin jadi gubernur DKI. Siapa yang mau ngajak, siapa yang mau calonkan. Di Babel udah pasti, partai semua kasih. Ini yang pertama. Terus kedua, yang tadi saya bilang, nggak masuk akal. Yang kedua apa? Memalukan kalau kita cerita sama orang. Karena kalau ambisi pribadi, kita tentu tidak mau dipermalukan dong. Pengennya kita jadi Pasti. hebat. Nggak ada orang mau menyampaikan sesuatu di depan umum yang memalukan. Ya. Kalau gunakan akal sehat kita pasti akan membuat keputusan apapun yang tidak memalukan kita, yang tidak menjadi celaan atau menjadi tuduhan, salah paham orang. Semua pasti kita tidak mau. Bahkan kalau kita mau berbuat dosa pun, kita tahu ini dosa pun kita sembunyikan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mau dipermalukan. Kita pengen kelihatan bagus. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahaya dan merugikan kita. Jadi selain malu, ini akan merugikan karir kita, merugikan reputasi, merugikan keuangan kita, merugikan bisnis kita, bahkan bisa merugikan nyawa kita. Nah, jadi kalau 3 unsur ini setelah kita mententatif, Tuhan kasih kamu sebuah tujuan tertentu, kamu selidikin terus, kamu doa terus, baca Alkitab terus, kamu akan makin yakin ini dari Tuhan. Itu kira-kira saya punya pengalaman seperti itu. Wow. Makanya saya tahu Tuhan pengen saya di DKI. Kalau misalnya kita flashback lagi nih ya, karena sekarang ini semua orang pada tahu kalau misalnya Pak BTP ini adalah seseorang yang sangat cinta dan merasa sangat dicintai juga oleh Tuhan, oleh Yesus gitu ya. Cuman saya penasaran, awalnya itu gimana sih? Karena yang ketika saya lagi ke Belitung, saya sebenarnya sempat riset-riset gitu ya, sebelumnya keluarga Bapak dan semuanya itu Konghucu masih. Tapi mendadak pasti ada satu peristiwa yang membuat Bapak jadi mungkin jadi Kristen gitu, jadi Nasrani atau dan abis itu satu keluarga juga ikutan juga gitu. Jadi sebetulnya kakek nenek saya dari pihak mama itu adalah Kristen. Oke. Mama yang belum sempat dibaptis menikah dengan papa saya yang Konghucu, pindah Konghucu. Nenek saya dari papa itu kurang seneng kalau ke gereja. Tapi dari kecil kakek nenek dari pihak mama bawa saya ke gereja. Nah, tentu setelah SMP dewasa kami meninggalkan gereja. Karena memang dasarnya orang tua bukan gereja kan. Nah waktu saya mau masuk SMA di Jakarta, SMA Kristen, kebetulan kakek saya dari pihak mama ini ketua majelis. Waktu saya mau berangkat sekolah ke Jakarta, dia kasih saya satu Alkitab dia. Alkitab bahasa Indonesia. Dia bilang ini cuma bisa kungkung, cuma bisa bekalin kamu Alkitab ini. Dan dia kasih saya satu surat rekomendasi bahwa saya ini pernah ke gereja. Wow. Lalu dia titiplah cabang gereja GP Kris di Jakarta di Batu Tulis untuk supaya saya tiap minggu ke gereja. Ya minggu kan kita main basket, mana mau ke gereja tau gak? Jadi kalau udah begitu ke gereja Selasa, si pendeta udah nyari tuh, takut kita kan anak rantau, ada sakit, ada apa gitu kan. Kita ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang yang bersyukur masuk ke PSKD 3. Tiap hari ada kebaktian. Lalu ada teman sana, satu bus. Dia sangat devoted. Dan dia baca Alkitab. Dan saya mulai baca. Nah, makanya kemudian saya memutuskan dibaptis. Itu pun papa saya agak marah, papa saya waktu itu. Papa saya mengatakan nanti kalau dia meninggal siapa yang pegang kayak hiu di depan itu. Ya saya putuskan
Ya sudah, saya baptis saja. Saya baptis diam-diam, adik saya ikut. Kemudian adik saya yang kecil yang si Fran juga kami ke Jakarta ikut. Mama saya juga ikut. Bertahap ya. Terakhir papa saya baru ikut setelah Frans meninggal. Itu adalah pengalaman kita dibaptis. Lalu kemudian ketika papa saya sakit, dia sudah percaya Tuhan, dia sakit ke Jakarta. Waktu itu ada tithe manipulasi. Itu bunga bank pinjaman sampai 55-60%. Papa saya itu bangkrut. PT Timah nggak bisa bayar. Pinjaman bunga berbunga. PT Timah nggak bayar, itu bangkrut. Satu Belitung hampir semua pengusaha kena lah yang Timah. Saya harus pulang menggantikan beliau. Dulu telepon susah. Kita harus telepon ke Tanjung Pandan kira-kira 90 km. Duit nggak ada, pinjem, hanya makan ikan. Saya tinggal sama adik saya si Frans berdua. Karena yang lain di Jakarta kuliah. Saya harus kerja. Di situ saya selalu doa gini kalau malam. Tidur sama Frans. Tuhan, kalau bisa besok saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Karena saya bingung menghadapi ada 12 lokasi tambang, 150 lebih karyawan yang nggak bisa saya gaji, nggak bisa kasih makan, saya nggak bisa punya minyak, nggak punya spare part. Saya buat makan aja, pembantu yang ngurusin adik saya itu sekarang baru meninggal tahun ini. Tahun kemarin saya datang juga. Dia yang ngongkosin kasih makan, mau telepon minta sama abang bapak pinjam mobil Om, QQ, itu saya jalanin. Makanya saya selalu pengen tidak mau bangun. Tapi setiap kali saya bangun pagi, saya duduk di beranda rumah. Itu dulu tuh ada rumput Manila ya. Jadi itu ada embun gitu bagus. Saya setiap kali duduk saya ngomong, saya nggak pengen hidup lagi lah. Nah saat itulah semua firman Tuhan yang pernah saya baca, yang secara rutin saya baca dulu, itu keluar di dalam pikiran saya menjalin sebuah komunikasi. Misal komunikasi seperti apa? Misal saya bilang, Tuhan saya sudah nggak sanggup jadi pengusaha untuk tambang ini. Kalau saya mau diambil pulang pun saya baik ambil pulang aja lah. Lalu tolong sembuhkan bapak saya segala macam. Itu tiba-tiba saya bisa ingat firman Tuhan saya baca. Saya pun nggak ingat di potongan mana, bisa di Mazmur. Bahwa terus saya selalu ada komunikasi bicara gitu ya, bukan dengar suara. Kalau suara saya pasti kabur. Ini nggak ada suara, tapi dalam hati saya keluar. Ya, di hati lah. Kamu muncul. takut bangkrut, kira-kira gitu ya. Iyalah, ini udah bangkrut ini, bukan takut. Terus Tuhan tanya, semua harta yang kamu punya, semua rumah ini, semua tambang, itu punya siapa? Saya ingat, ya punya Tuhan ya. Saya cuma dititipin ya. Kamu ini manajer. Tapi saya takut bangkrut. Terus Tuhan bilang gini, bagus. Kamu kalau jadi manajer kerja sama saya takut perusahaan bangkrut, berarti kamu manajer yang baik. Banyak manajer kerja sama orang, gak peduli perusahaan bangkrut. Dia pikir cuma terima gaji. Nah kamu bagus, berarti kamu orang upahan yang bagus. Sekarang saya tanya, ini perusahaan punya siapa? Kalau gitu, punya Tuhan. Itu kalau punya saya, mungkin gak saya bangkrut? Gunung, lembah, semua isinya timah punya saya. Kenapa kamu takut bangkrut? Saya harusnya lebih takut bangkrut daripada kamu. Kan kamu cuma pegawai. Kan saya yang punya. Wah, saya langsung bangkit gitu, semangat. Saya bilang, Tuhan, kamu baik-baik aja kerja di tambang. Saya akan cari solusi. Dan itu Tuhan bukakan pintu demi pintu. Sampai apa saya pulang, saya ada perselisihan dengan beliau. Saya mesti ambil master, pulang bangun pabrik. Itu saya melihat tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Mulai sejak itu saya mulai ngerti firman Tuhan yang saya baca itu bisa keluar iluminasi. Orang baca potongan dan tiap tahun baca ulang lagi, dapatnya beda, lucu. Beda. Bagiannya berbeda. Makanya sejak itu saya kemanapun, saya lebih penting bawa Alkitab saya. Dan saya juga orang kampung, belajar bahasa Inggris kan agak kacau kan. Bahasa Inggris saya itu Indonesia English lah. Tapi minimal kamu ngerti saya ngomong apa kira-kira gitu. Saya belajarnya itu dari saya beli New Living Translation punya Bible. NLT. Lalu saya baca tiap hari, keluarkan suara. Begitu saya mendengar agak aneh, kalau dulu saya beli Alphalink ya, saya mesti cek. Kalau sekarang kan di HP banyak nih.
dictionary.com segala macam bagus. Nah, saya mulai tahu, oh pronunciation saya salah. Nah, saya sambil baca firman Tuhan, saya itu belajar bahasa Inggris. Wow. Menurut saya, buku bahasa Inggris yang terbaik di dunia itu adalah Alkitab. Ya, ya. Angka Ya, that's good. ada, nyanyian ada, semua puisi, semua lengkap. Ya. Sebodoh-bodohnya saya menafsirkan kehendakmu atas hidup saya tetap memilih opsi taat untuk ke Jakarta. Sekalipun secara duniawi saya tidak mungkin lagi nyalon. Tapi orang lain yang nggak kenal saya, maki-maki saya. Kamu ambisi, sok, nggak pakai otak. Guys, gimana menurut kamu perjalanan spiritual dari seorang Ahok? Yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya, sebelum menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Nah, gue harap kita bisa sama-sama memetik hikmah dari kisah Pak Ahok untuk kita praktekkan di kehidupan nyata. Nah, besok gue masih lanjut berbincang. Perbincangan kita ini panjang banget. Alright, makanya seru banget. Pokoknya kita lanjut perbincangan kita dengan Pak BTP yang jauh lebih mendalam. Alright, makanya jadi kalau misalnya kalian masih pengen tahu lagi kisah apa lagi dari Pak Ahok atau Pak BTP, saksikan kisahnya eksklusif di channel YouTube Daniel Mananta Network.